Berjumpa lagi, part 6 kita akan membahas beberapa soal tentang standar pelayanan, pengolahan terapi obat dan kode etik. Nomor 1. Pengelolaan terapi obat. Seorang pasien datang ke apotek dengan membawa resep dari dokter yang berisi obat-obatan untuk mengobati hipertensi, disertai dengan obat untuk mengatasi kolesterol tinggi. Setelah melakukan verifikasi resep, Anda sebagai apoteker menemukan bahwa obat hipertensi yang tertera dalam resep berisiko menyebabkan interaksi negatif dengan obat kolesterol yang baru diberikan. Interaksi tersebut dapat meningkatkan risiko efek samping berupa pusing dan penurunan tekanan darah yang berlebihan. Apa yang harus Anda lakukan sebagai apoteker untuk menangani situasi ini? A. Memberikan obat sesuai dengan resep dan memberitahu pasien tentang kemungkinan efek samping yang bisa terjadi. A. Menyerahkan masalah ini kepada dokter yang memberikan resep dan tidak memberikan obat apapun sampai mendapatkan klarifikasi. A. Mengganti obat hipertensi dengan alternatif yang lebih aman berdasarkan standar terapi yang ada, dan memberitahu pasien tentang perubahan tersebut. A. Memberikan obat sesuai dengan resep tanpa memberitahu pasien, karena interaksi ini jarang terjadi pada sebagian besar pasien. A. Memberikan obat sesuai resep, dan mengharapkan pasien untuk melaporkan efek samping yang timbul. Jawabannya adalah C. Penjelasannya. A. Memberikan obat sesuai dengan resep dan memberitahu pasien tentang kemungkinan efek samping yang bisa terjadi. Salah, meskipun menginformasikan pasien penting, apoteker tidak bisa begitu saja mengabaikan potensi interaksi obat yang berbahaya. Sebaiknya apoteker mencegah terjadinya interaksi tersebut dengan memberikan alternatif obat yang lebih aman. B. Menyerahkan masalah ini kepada dokter yang memberikan resep, dan tidak memberikan obat apapun sampai mendapatkan klarifikasi. Salah juga, sementara apoteker memang perlu berkomunikasi dengan dokter jika ada potensi interaksi berbahaya, namun tidak memberikan obat sama sekali bisa berisiko bagi pasien, apalagi jika terapi lainnya tetap dibutuhkan. C. Mengganti obat hipertensi dengan alternatif yang lebih aman berdasarkan standar terapi yang ada, dan memberitahu pasien tentang perubahan tersebut. Benar, apoteker bertanggung jawab untuk mengidentifikasi interaksi obat yang berbahaya dan memberikan alternatif yang lebih aman. Komunikasi yang jelas dengan pasien tentang perubahan terapi juga sangat penting untuk pemahaman pasien. D. Memberikan obat sesuai dengan resep tanpa memberitahu pasien, karena interaksi ini jarang terjadi pada sebagian besar pasien. Salah, meskipun efek samping tersebut mungkin tidak terjadi pada semua pasien, apoteker tetap harus proaktif dalam mencegah potensi risiko. Mengabaikan interaksi ini bisa membahayakan pasien. E. Memberikan obat sesuai resep dan mengharapkan pasien untuk melaporkan efek samping yang timbul. Salah, apoteker tidak boleh hanya mengandalkan laporan dari pasien setelah terjadinya efek samping. Tugas apoteker adalah untuk mencegah efek samping dengan memberikan terapi yang lebih aman. Nomor 2. Kode etik apoteker. Seorang apoteker di sebuah puskesmas diberikan tugas untuk melayani pasien rawat jalan yang membutuhkan resep obat untuk pengelolaan diabetes. Setelah membaca resep, apoteker tersebut mendapati bahwa dosis obat yang diberikan terlalu tinggi untuk usia pasien yang sudah lanjut usia. Pasien tersebut tidak memberikan riwayat medis yang cukup, dan apoteker merasa tidak nyaman dengan keputusan dokter yang memberi resep tersebut. Apa yang harus dilakukan oleh apoteker untuk memastikan kepatuhan terhadap kode etik profesi dalam menangani kasus ini? A. Mengikuti resep tanpa mengubah apapun karena itu adalah tanggung jawab dokter yang memberi resep. B. Memberikan obat sesuai resep, tetapi menyarankan pasien untuk berkonsultasi dengan dokter untuk mengurangi dosis obat. C. Menghubungi dokter yang memberi resep untuk mendiskusikan dosis yang lebih aman bagi pasien lanjut usia dan memberikan dosis yang sesuai. D. Menahan obat dan tidak memberikannya kepada pasien karena dosis yang diberikan menurut apoteker berisiko tinggi. E. Menyimpan resep tersebut untuk referensi pribadi dan tidak memberikan obat apapun kepada pasien. Jawabannya adalah C. Penjelasan, A. Mengikuti resep tanpa mengubah apapun karena itu adalah tanggung jawab dokter yang memberi resep. Salah, apoteker memiliki tanggung jawab profesional untuk memastikan bahwa obat yang diberikan aman bagi pasien. Jika ada keraguan terkait dosis, apoteker harus berinisiatif untuk berdiskusi dengan dokter, bukan sekadar mengikuti resep. B. Memberikan obat sesuai resep, tetapi menyarankan pasien untuk berkonsultasi dengan dokter untuk mengurangi dosis obat. Salah, meskipun menyarankan pasien untuk berkonsultasi dengan dokter penting, apoteker tidak boleh hanya memberi saran tanpa mengambil langkah konkret.
Apoteker harus berkolaborasi dengan dokter terlebih dahulu untuk menentukan dosis yang aman. C. Menghubungi dokter yang memberi resep untuk mendiskusikan dosis yang lebih aman bagi pasien lanjut usia dan memberikan dosis yang sesuai. Benar, apoteker harus berkomunikasi dengan dokter untuk memastikan bahwa dosis yang diberikan sesuai dengan kondisi fisik pasien, terutama untuk pasien lanjut usia yang rentan terhadap efek samping. D. Menahan obat dan tidak memberikannya kepada pasien karena dosis yang diberikan menurut apoteker berisiko tinggi. Salah, apoteker tidak bisa begitu saja menahan obat tanpa komunikasi terlebih dahulu dengan dokter. Diskusi bersama dokter adalah langkah yang lebih tepat. E. Menyimpan resep tersebut untuk referensi pribadi dan tidak memberikan obat apapun kepada pasien. Salah, menyimpan resep untuk referensi pribadi tanpa mengambil tindakan yang sesuai terhadap pasien adalah pelanggaran terhadap tanggung jawab profesi apoteker. Nomor 3. Standar pelayanan kefarmasian. Seorang apoteker yang bekerja di sebuah rumah sakit rujukan besar diminta untuk menyusun rencana pelayanan kefarmasian yang akan diterapkan di unit rawat inap. Dalam perencanaan tersebut, apoteker harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti pengelolaan stok obat, edukasi pasien, serta kolaborasi dengan tim medis. Apa yang seharusnya menjadi prioritas utama dalam rencana pelayanan kefarmasian yang akan disusun oleh apoteker di rumah sakit tersebut? A. Mengutamakan pemberian obat-obatan yang paling banyak diminati oleh pasien, tanpa memperhatikan efektivitas dan keamanan terapi. B. Fokus pada pengelolaan dan distribusi obat yang efisien, serta pemantauan efek samping obat dan interaksi antar obat untuk pasien rawat inap. C. Menyusun rencana untuk meningkatkan penjualan obat yang tersedia di rumah sakit, termasuk yang tidak sering digunakan oleh pasien. D. Menyediakan informasi tentang obat secara mendalam hanya untuk pasien rawat jalan, karena pasien rawat inap tidak memerlukan edukasi tentang obat. E. Menyusun rencana untuk memperkenalkan obat-obatan baru ke pasien tanpa memperhatikan efek samping dan interaksi obat yang ada. Jawabannya adalah B. Penjelasan. A. Mengutamakan pemberian obat-obatan yang paling banyak diminati oleh pasien, tanpa memperhatikan efektivitas dan keamanan terapi. Salah, apoteker harus memastikan bahwa pengobatan yang diberikan kepada pasien adalah yang paling efektif dan aman, bukan hanya berdasarkan popularitas atau permintaan pasien. B. Fokus pada pengelolaan dan distribusi obat yang efisien, serta pemantauan efek samping obat dan interaksi antar obat untuk pasien rawat inap. Benar, pengelolaan obat yang efisien dan pemantauan efek samping serta interaksi obat adalah prioritas utama dalam pelayanan farmasi di rumah sakit, terutama di unit rawat inap. C. Menyusun rencana untuk meningkatkan penjualan obat yang tersedia di rumah sakit, termasuk yang tidak sering digunakan oleh pasien. Salah, penjualan obat harus didasarkan pada kebutuhan terapi yang sah, bukan pada upaya meningkatkan penjualan produk. D. Menyediakan informasi tentang obat secara mendalam hanya untuk pasien rawat jalan, karena pasien rawat inap tidak memerlukan edukasi tentang obat. Salah, baik pasien rawat inap maupun rawat jalan memerlukan edukasi yang tepat terkait obat-obatan yang mereka konsumsi. Edukasi adalah bagian penting dari pelayanan farmasi yang aman. E. Menyusun rencana untuk memperkenalkan obat-obatan baru ke pasien tanpa memperhatikan efek samping dan interaksi obat yang ada. Salah, memperkenalkan obat baru tanpa memperhatikan efek samping dan interaksi adalah tidak etis dan berisiko. Semua obat harus dipilih dan diberikan berdasarkan bukti ilmiah yang mendukung keamanannya.